Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kuartil data tunggal. Jadi ini adalah lanjutan dari pembahasan video sebelumnya tentang min atau rata-rata, modus, serta median. Nah, kuartil itu maknanya dalam statistika itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, ini ya, 4 bagian. Jadi dari kata dasar, kalau yang tahu bahasa Inggris, quarter. Ya, quarter itu maknanya seperempat. Maka kuartil ya membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga nanti kuartil itu terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yaitu yang pertama, kuartil bawah. Ya, karena ini dari bahasa Inggris yang huruf depan quarter tadi yang menggunakan huruf Q, maka kuartil itu bukan menggunakan K1 bukan, tapi Q1. Kemudian ada juga kuartil tengah atau median. Nah, median sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada juga yang namanya kuartil atas atau nanti kita sebut sebagai Q3. Nah, ketika nanti kalian menjumpai istilah jangkauan kuartil, ya, jangkauan kuartil artinya Q3 dikurangi Q1. Ya, jangkauan itu artinya yang besar kurangi yang kecil. Nah, kuartil itu, kuartil yang terbesar nanti adalah kuartil atas, kemudian yang terkecil kuartil bawah. Jadi jangkauan kuartil ya Q3 min Q1. Kemudian bagaimana langkah kita untuk menemukan Q1, Q2, dan Q3? Yang pertama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi seperti hanya di pertemuan sebelumnya untuk mencari median. Kalau di materi min atau yang modus, tentu kita tidak harus mengurutkan data, tapi khusus median ataupun kuartil, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Kemudian menentukan mediannya. Nah, logikanya seperti ini. Kalau kita punya, misalkan ya, nah, punya batang coklat seperti ini. Kita ingin membagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, teorinya tentu kalau kita ingin membagi sesuatu menjadi 4, itu pasti langkahnya pertama bagi 2 dulu. Ya, dibagi 2, itu namanya median atau Q2. Kemudian, karena kita tadi tujuannya ingin membagi menjadi 4, nah, masing-masing yang sudah kita bagi 2 ini, kita bagi 2 lagi. Nanti ini yang kecil, kita 1, kemudian nanti yang sisi yang bagian yang besar adalah Q3. Nah, kira-kira seperti ini nanti gambaran untuk mencari Q1, Q2, dan Q3. Nah, kita ada 3 contoh soal. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Oke, yang pertama 258745. Ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, langkah pertama adalah mengurutkan data. Jadi harus jeli mengurutkan datanya. Di sini ada 7 buah data ya, kita urutkan. Kita jawab di sini untuk soal nomor 1. Yang paling kecil tentu angka 2. Kemudian meningkat ke angka 3, angka 4. Hati-hati, angka 5-nya 2 kali. Kemudian ada angka 7. Dan terakhir angka 8. Kita seperti tadi, langkah pertama adalah menentukan median. Nah, median sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Bisa dengan seperti ini. Jadi kita ingin mencari yang tengah. Ada 7 data. Kalau yang menggunakan rumus ya nanti diperoleh data keempat ini ya. Tapi kalau kita mau manual berarti kalau kita mau mencari yang tengah ya kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1, kiri 1, kanan 1. Ya, sampai yang terakhir itulah pasti ya tengah. Berarti
untuk soal ini, nilai 5 inilah yang kita sebut sebagai Q2 atau median. Jadi Q2 nilainya adalah 5. Kemudian, nah tadi, sekarang data menjadi dua bagian, yaitu data yang kiri yang 2, 3, 4, dan data yang kanan yaitu 5, 7, 8. Kita fokus mencari Q1, artinya kita hanya fokus di mencari tengah-tengahnya lagi dari 3 data ini, 2, 3, sama 4. Ya, kita cari mediannya lagi. Median tapi hanya untuk angka 2, 3, sama 4. Tentu yang tengah yang mana? Nah, jelas yang angka 3. Ini yang kita sebut sebagai Q1. Nilainya 3. Kemudian yang berikutnya, ini cuma ya 3 data terakhir. Berapakah nilai mediannya? Ya 5, 7, 8, jelas mediannya yang 7. Berarti ini kita sebut Q3. Nilainya 7. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita ibaratkan garis-garis ini adalah pembatas, maka sekarang data menjadi 4 bagian yang sama. Data yang kiri, 1 saja. Data yang ini, 1. Ini juga 1. Dan ini 1. Ya kan, yang angka 3, 5, dan 7 sebagai batas. Jadi, terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, seperti itulah cara menentukan Q1, Q2, dan Q3. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Sama persis caranya, ya kita urutkan dari yang terkecil, ini datanya agak banyak, harus jeli ya. Kita mulai dari angka 2 terlebih dahulu tentu. Angka 2 hanya 1. Kemudian angka 3, 1 juga. Angka 4 di sini ada 1. Angka 5, 1 juga di sini. Kemudian ada angka 6, 1, 2, dan 3. Ya, 3 buah angka 6. 1, 2, dan 3. Kemudian setelah 6 tentu 7, 1, 8 juga 1, 9 juga 1. Nanti kita tuliskan di sini ya, nilai dari 3 data terakhir. Berarti tadi 7-nya 1, 8-nya 1, 9 juga 1. Oke, sama, kita mencari mediannya dulu. Ya. 1 dari kiri, 1 dari kanan. Ya, ini contoh salah satu ya. Mau pakai rumus boleh. Mau pakai seperti ini boleh. Tentu kalau datanya tidak terlalu banyak, pakai metode seperti ini pun tidak ada masalah ya. Nah, tersisa 2 data terakhir yaitu angka 6 sama angka 6. Ya, seperti biasa kalau 2 data terakhir ya kita cari tengah-tengahnya. Nah, di sini mediannya ya, Q2. Nah, kalau di antara 2 data tentu nilai dari mediannya adalah rata-ratanya ya, 6 ditambahkan 6 lalu kita bagi dengan 2 sehingga Q2 nilainya 12 dibagi 2, berarti dapat 6. Kemudian kita punya 2 data yang sudah terbagi, yaitu data yang kiri ada 5 angka, data yang kanan juga 5 angka ya. Logikanya karena ini ada 10 angka tentu kalau dibagi 2 tentu yang kiri 5, yang kanan juga 5. Nah, dari 5 data yang kiri kita cari lagi mediannya. Dari 5 data terakhir yang kanan kita juga cari mediannya lagi. Nah, kalau ada data 5 tentu sudah jelas ya, ada yang tengah yaitu yang ini. Q1 berarti yang 4. Kemudian ini tentu sebagai Q3 ya, median dari 5 data yang terakhir. Sekali lagi, kalau yang garis-garis ini kita anggap sebagai pembatas, maka masing-masing kelompok punya yang paling kiri ada 2 angka, ini 2 angka, 2 angka, dan juga 2 angka. Ya, artinya kalau namanya batas nggak kita hitung. Jadi sekarang datanya terbagi menjadi 4 data yang sama. Kalau kalian mencari kuartil kok
yang kiri ada 2 angka, yang sini kok 3 angka, nah itu namanya tidak membagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau 4 bagian yang sama harus semua. Kalau dari yang awal yang paling kiri 2, yang ini juga 2, tengah sini juga 2, paling kanan juga harus 2. Nah itu namanya membagi 4 bagian yang sama. Oke, kita ke soal yang terakhir, nomor 3. Nomor 3, datanya ini agak banyak ya, kita harus jeli. Yang pertama, angka 2-nya dulu. Angka 2, ternyata kita cek hanya 1 ya. Angka 2 hanya 1. Kemudian angka 3, 1, 2, 3, 4 ya. 4 buah angka 3. Berarti 3, 3, dan 3. Kemudian angka 4, kita cek ada berapa? Angka 4 di sini. Tadi angka 2 sudah ya. Nah, angka 4 berarti kita cek di sini 1, 2 ya. Oke, 2 buah angka 4. Berarti di sini kita tuliskan 4, kemudian juga 4 lagi. Lalu kita cari yang angka 5. Angka 5 di sini 1, kemudian 2, 3 ya. 3 buah angka 5. 5, 5, dan 5. Kemudian angka 6 ya, kita cek angka 6 ini yang paling kiri 1, lalu sudah ya, tidak ada lagi. Angka 6 hanya 1. Kemudian angka yang 7. 7 berarti di sini ada 1, kemudian yang paling kanan ini 1 lagi ya. Berarti 2 buah angka 7. Kemudian angka 8, 1, 2 ya, 2. Tersisa angka 9, ini 1, 2 ya, 2 angka juga. Jadi memang hanya butuh konsentrasi ya untuk bisa menulis ulang, tapi harus terurut. Oke, kita cek ada berapa data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, cukup banyak ya, 16 data. Nah, 16 data. Logikanya gini, kalau kita ingin membagi menjadi 2 bagian, yang kiri dan yang kanan, tentu yang namanya 16 ya harus kita bagi 2. Berarti apa? Yang kiri 8, yang kanan juga 8. Berarti kita cek 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti disinilah letak Q2 ya, atau media. Tentu kalau ada datanya genap, maka medianya pasti di tengah-tengah seperti ini ya, tidak pas data seperti yang nomor 1 tadi, karena nomor 1 kan datanya ada ganjil. Q2 berarti 5 tambah 5, 10 bagi 2. Tentu langsung 5. Kemudian tadi, yang kiri kan ada 8 data. Karena 8 itu kita bagi 2 lagi, maka 8 tentu dapat yang ini, yang kirinya nanti 4, kanan juga 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti disinilah letak Q1. Berarti 3 tambah 4, 7 bagi 2. 3 setengah. Kemudian yang terakhir, 8 data yang paling kanan, ya berarti 1, 2, 3, 4. Ya, 8 itu artinya kita bagi 2, berarti 4, 4. Nah, berarti di sini letak Q3. Q3 berarti 7 tambah 8, kemudian kita bagi 2. 15 bagi 2 dapat 7 setengah. Nah, sekarang tadi ya, karena 16 itu bisa dibagi 4, tentu kalau dibagi menjadi 4 bagian yang sama, data yang kiri ada 4, ini juga ada 4, dan paling kanan pun 4. Ya, selalu seperti itu kalau kita mencari kuartil. Ya, mudah-mudahan video ini bisa dipahami dengan baik. Nanti di akhir video ada latihan untuk kalian coba kerjakan.
Nah, ini latihan soal untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi yang tadi saya sampaikan tentang kuartil data tunggal ya. Jadi tentukan untuk nomor 1 dan 2, berapakah nilai Q1, Q2, dan Q3. Kemudian nanti nomor 3, ditanyakan jangkauan kuartil. Jadi sebenarnya sama ya, jangkauan kuartil itu tadi Q3 min Q1. Jadi tambahannya adalah kita harus mencari Q3 min Q1 ada berapa. Datanya seperti ini ya, artinya datanya 40 ada 3 buah, 50 ada 8 buah. Jadi ini hanya masalah datanya yang agak banyak. Bagaimana kalian mencari median, kemudian Q1 dan Q3 ya. Selamat belajar. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.